Halo, saya Ferry Latif. Saya mau jalan ke stasiun LRT dari rumah saya. Kita lihat fasilitas untuk pejalan kaki gimana ya, memadai apa enggak. Ini komplek rumah saya di Cibubur, di Puri Suradari. Kalau jalan sini masih aman ya. Nanti kita lihat kalau udah sampai jalan besarnya. Ini jalanan masih di kompleks saya, menuju jalan keluar masih bagus untuk akses. Tapi kita lihat nanti jalan besar untuk akses publik untuk pejalan kaki memadai. Kita sampai jalan raya alternatif Cibubur deh. Kita lihat akses pejalan kakinya ya. Nah ini trotoar nih. Nah trotoarnya kayak gini. Ada pedagang, ada orang parkir mobil. Trotoarnya sempit banget. Ini saluran air gede, sama saluran air sama gede kayaknya, sama lebarnya. Terus dihalangin pohon. Gerobak kaki 5. Dihalangin pengumuman dilarang parkir. Dihalangin tiang listrik. Lihat, ini akses pejalan kaki menuju LRT. Dihalangin pedagang lagi. Ini orang pemerintah Depok gimana ini? Ada yang parkir di trotoar. Ada pedagang kaki 5 lagi. Ada yang parkir motor. Ada tiang listrik yang baliho tuh di tengah trotoar. Ada pohon, ada pedagang kelima, ada tambah ban lagi. Nah inilah perjuangan menuju LRT dari Cibubur nih. Kompleksnya dekat pintu tol 500 meteran lah. Ada pedagang lagi. Di tengah jalan tuh, di tengah trotoarnya. Ya kita di ujung trotoar, nyebrang langsung di blok sama pedagang kaki 5. Ada yang parkir, kita belok. Ada ini lagi,
Maranggi Haji Yeti. Tuh Haji Yeti menguasai lahan publik untuk restorannya. Ini penguasaan lahan publik, ini trotoar ini. Tuh ada tiang. Tuh trotoarnya seperti ini harusnya. Tuh ditutup sama pohon sama dia. Ini trotoarnya diambil alih sama Sate Maranggi Haji Yeti. Ada valet parking tapi depan tol. Suka macet sini karena orang parkir di rumah makan. Ini untuk nyebrang pejalan kaki, ini kan pintu masuk tol. Pejalan kaki juga susah nih, nggak ada tanda penyeberangan. Sementara mobil lewat dengan kecepatan tinggi. Tuh kameramen saya tuh mau nyebrang. Nah di sini trotoar bagus nih. Trotoar bagus sekitar 200-150 meteran lah. Bagus ya. Coba nanti setelah truk itu gimana? Setelah truk-truk yang parkir di situ, kita lihat ini jalan tol nih, Jagorawi menuju Jakarta, menuju ke Jakarta kiri. Parkir truk. Kita lihat trotoarnya berhenti di sini, jalan tanah, jalan rumput. Punten Kang. Ada trotoar kecil ya, terus jalan raya tapi banyak sampah karena tempat jadi pangkal truk, banyak orang nongkrong. Pastilah manusia tuh penyampah sejati tuh. Lihat, kalau binatang nggak pernah nyampah paling bekas-bekas kulit makanan mereka gitu loh, nggak pernah buang plastik. Nah terus ini trotoarnya udah habis ini nih. Di pinggirnya ada yang jualan makanan untuk supir-supir truk. Nah ini bahayanya di sini nih. Ini kan jalur kecepatan tinggi ya, tidak ada trotoar. Ini kan akses menuju LRT dari komplek rumah saya. Coba ya, bahaya banget ini, bahaya nih. Ada truk yang ngalangin jalan kaki ya, sambil olahraganya pagi-pagi. Ini kecepatan tinggi nih di sini. Tapi nggak ada akses pejalan kaki. Ini pintu tol lagi yang ke arah Bogor, tetap nggak ada akses pejalan kaki. Pejalan kaki ini memang warga negara kelas berapa gitu, nggak pernah dipikirin dari zaman merdeka, nggak pernah dipikirin. Tuh, pintu tolnya tuh susah banget nyebrang gini. Pejalan kaki nggak bisa, nggak ada tanda untuk nyebrang. Kecepatan tinggi masuk tol. Dan mobil mana mau ngalah sama pejalan kaki. Mobil susah ngalah karena didesain pendidikan SIM di Indonesia didesain untuk tidak mengalah sama pejalan kaki kali ya. Nggak tahu. Ini lihat, jalan jalur cepat gini tidak pejalan kaki, bahaya banget. Ini konflik ini. Apalagi nanti di depan sana lebih bahaya lagi. Itu stasiun LRT-nya tuh. Stasiun LRT-nya seberang sana. Ini nyebrang. Terus betapa susah akses pejalan kaki. Ini yang membuat orang males naik LRT karena nggak ada akses untuk pejalan kaki.
kuda aja enak banget. Dari rumah tinggal jalan naik udah selesai sampai Jakarta. Ya. Kecepatan tinggi kan kendaraan sini. Bahaya banget. Gimana pemerintah Depok nih? Nah ini jembatan tol Jagorawi. Itu stasiun LRT-nya tuh. Stasiunnya tuh. Di sini ada trotoar lagi, tapi paling 60 meter gitu. Ini trotoar. Trotoarnya cuma ini. Di jembatan penyeberangan Jagorawi. Di Cibubur. Ini setelah jembatan ya, itu jembatannya. Itu stasiun LRT-nya. Kita lihat setelah jembatan ada trotoar nggak? Ini pintu keluar nih dari Bogor nih, arah Bogor. Kecepatan tinggi juga. Tanpa trotoar. Jadi kita manusia harus berkonflik dengan kendaraan bermesin. Lihat. Ini nggak jam sibuk. Kalau jam sibuk nih padat banget sini nih. Kemarin kita mau lewat sini nggak bisa, akhirnya kita muter. Nah, ini jalur LRT-nya tuh. Jalur jalan di LRT bagus sih, jalan kakinya. Tapi untuk menuju ke City, untuk menuju ke sini, perjuangan kayak gini. Ya. Di jalan ke kecepatan tinggi tanpa ada akses untuk pejalan kaki. Ini namanya membahayakan pejalan kaki nih. Pemerintah daerah nggak pernah mikir kali ya. Pemerintah pusat pernah mikir nggak nih? Bikin fasilitas untuk transportasi publik, hanya fasilitasnya yang bagus, transportasi publiknya, tapi akses ke sana membahayakan para pejalan kaki. Oke, terus sampai ujung nanti kita matiin, kita lihat masuk ke akses LRT-nya. Ya, ini di ujung jalannya kita lihat. Nah, ini masuk LRT Cibubur, Harjamukti ya. Kita lihat ini beloknya. Nah, ini aksesnya mulai bagus nih, lebar banget. Seandainya dari hunian, dari pemukiman seperti ini kan asik. Asik banget kalau dari hunian seperti ini ya. Sayang tadi kita harus bertarung dengan motor dan mobil-mobil gede, truk, sedan dan segala macem. Ini enak sunyi nih kan, enak ya. Seandainya akses menuju stasiun LRT dari pemukiman terdekat sebaik ini gitu ya, akan publik akan pindah kebiasaan bawa mobil sendiri, pindah untuk naik LRT, atau yang biasa di drop naik mobil ke sini mereka akan jalan kaki gitu. Kita menuju LRT sekarang ya. Ini kayaknya akses dari mall ya, dari mall Cibubur Junction ke LRT deh, udah dibuat. Nah, malah akses ke mallnya malah dibikin cakep, akses ke penduduknya malah acur-ancuran. Akses publiknya ke sini kurang memadai loh. Kalau di Jepang jalan kaki dari rumah biar 2 kilo 3 kilo juga enak aja ke stasiun keretanya. Ini lihat jalannya katanya berjibaku banget. Nah, itu di depan tuh stasiun LRT-nya. Kita berhenti dulu sini ngasos, kalian ngedrone. Ternyata jaraknya kalau jalan kaki dari rumah saya kemari 2 kilo. 2 kilo dengan perjuangan melawan kendaraan-kendaraan bermotor ya. Kita berhenti dulu sini.
akses jalan kakinya sih bagus di sini doang. Tapi dari pemukiman rumah saya khususnya tuh ada ribet. Banyak wartawan ini. Ini stasiun dari Harjamukti. Kemarin baru perdana tanggal 12 Juli. Tugas kontrakan. Mas, kapan mulai, Mas? Ini udah mulai, Pak. Udah mulai buat uji coba terbatas. Jadi untuk penumpang-penumpang yang mau uji coba tuh kemarin daftar lewat website, Pak, di tanggal 10. Oh gitu? Ya, terus kalau yang misalnya Bapak mau naik nih, tapi Bapak nggak daftar, kalau secara dari perusahaan kita udah nggak bisa, Pak. Tapi biasanya ada kebijakan kalau misalnya ada bisa tuh boleh. Oh gitu. Ya. Sekarang jalan jam berapa nih? Sekarang selanjutnya jam 9.45, Pak. Cuman kebetulan penumpangnya udah dari beberapa instansi, Pak. Oh gitu ya. Oh jadi baru undangan aja kali ya? Undangan aja karena terbatas, Pak. Oke. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Pulang. Belum bisa naik karena masih undangan lagi seperti kemarin. Masih banyak media nih ngeliput tuh, beberapa karyawan, kameramen ada, reporter ada. Kita kembali pulang melewati perjuangan trotoar yang berkonflik dengan kepentingan pedagang dan kendaraan bermotor. Oke ya. Oke, kita tadi dari LRT, akses pedestriannya bagus. Kita kembali ke rumah saya di Komplek Puri Serudere Cibubur. Inilah aksesnya, lihat langsung berhadapan dengan kendaraan kecepatan tinggi. Kebayang nggak bagaimana pemerintah Depok? Apa harus nunggu ganti wali kota dulu baru bisa dibangun trotoar dari pemukiman terdekat ke stasiun LRT? Ayolah ganti aja wali kotanya.